Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kabar buruk dan menyedihkan. Ragnar Oratmangun dan Tom Hye terancam gagal bela timnas Indonesia lawan Vietnam. Media Vietnam yang sok tahu soroti Shin Tae-yong kena tegur Erick Thohir gara-gara ingin timnas Indonesia cari striker baru. Legenda sepak bola Malaysia panik dan menjerit-jerit dan ketakutan lihat kesuksesan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bikin haru, Ivar Jenner tampil penuh saat Super Big Match Football Club Utrecht versus Ajax Amsterdam versi Jong tepat tadi malam sempat hebohkan publik. Ingatkan timnas Indonesia untuk tak fokus ke Piala AFF saja. Shin Tae-yong, Garuda harus berani bermimpi besar. Kabar buruk dan menyedihkan. Ragnar Oratmangun dan Tom Hye terancam gagal bela timnas Indonesia lawan Vietnam. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, memberikan kabar kurang sedap terkait proses dua pemain naturalisasi yakni Oratmangun dan Tom Hye. Seperti diketahui, Oratmangun dan Tom Hye sudah masuk dalam proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI). Proses naturalisasi kedua pemain keturunan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Untuk menghadapi ini tentu akan sangat bagus buat Shin Tae-yong apabila naturalisasi kedua pemain ini bisa selesai. Namun saat kabar baik yang ditunggu justru yang datang kabar kurang menyenangkan. Lebih lanjut, Arya mengatakan bahwa permasalahan karena DPR RI telah menutup masa persidangan I3 tahun 2023 hingga 2024 hari Selasa. Dalam persidangan itu dipastikan masa reses DPR akan berlangsung mulai besok Rabu (7 Februari 2024) hingga Senin (4 Maret 2024) mendatang. Dengan begitu, proses naturalisasi Tom Hye dan Oratmangun yang seharusnya sudah masuk ke DPR RI ini harus berhenti. Pasalnya DPR RI masa reses sehingga tidak ada yang bisa disalahkan. Tidak bisa tiba-tiba demi ini kita minta gini, enggak bisa juga. Media Vietnam yang sok tahu soroti Shin Tae-yong kena tegur Erick Thohir gara-gara ingin timnas Indonesia cari striker baru. Media asal Vietnam, SOHVN, menyoroti pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang kena tegur Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, karena pelatih asal Korea Selatan itu mau Garuda cari striker naturalisasi baru. Menurut Erick Thohir, ketimbang datangkan striker baru lagi, lebih baik Shin Tae-yong fokus dengan penyerang Garuda yang sudah ada. Ya, Shin Tae-yong dikabarkan ingin PSSI mencari pemain keturunan Indonesia yang berada di Eropa. Lebih spesifik, STY sapaan akrab Shin Tae-yong ingin kali ini pemain yang dinaturalisasi adalah seorang striker. Sebab sampai saat ini masalah ketajaman lini depan masih menjadi PR utama timnas Indonesia. Tak heran jika Shin Tae-yong pada akhirnya ingin ada striker baru untuk timnas Indonesia. Ia pun memilih cara instan dengan meminta PSSI merekrut striker keturunan yang menjanjikan.
Saat ini saya sudah berdiskusi dengan Presiden Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir. Saya berencana terbang ke Belanda atau negara lain untuk mencari bintang asal yang sama dari Indonesia. Itu solusi untuk memperkuat serangan timnas, kata pelatih Shin Tae-yong. Menariknya, keinginan Shin Tae-yong itu langsung ditolak Erick Thohir. Bisa dikatakan Shin Tae-yong kena tegur ketum PSSI tersebut karena merasa Garuda saat ini sudah memiliki striker hebat. Legenda sepak bola Malaysia panik dan menjerit-jerit dan ketakutan lihat kesuksesan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain bola legenda Malaysia Azra Aikhor Abdullah panik dan ketakutan melihat kesuksesan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ia bahkan meminta Federasi Sepak Bola Malaysia FAM untuk mengikuti langkah yang diambil timnas Indonesia demi meningkatkan performa timnas Malaysia. Lantas, apa saran yang diberikan Azra Aikhor Abdullah kepada FAM? Mantan pemain Kedah Football Club ini meminta kepada FAM untuk mulai mempercayakan pemain muda tampil bersama timnas Malaysia. Aksi timnas Indonesia dijadikan contoh Azra Aikhor Abdullah. Datang ke Piala Asia 2023 dengan rataan skuad termuda yakni 22,5 tahun. Nyatanya tak menutup peluang timnas Indonesia untuk berprestasi. Terbukti skuad asuhan Shin Tae-yong sanggup lolos ke fase gugur Piala Asia 2023. Pencapaian ini merupakan yang pertama di sepanjang keikutsertaan timnas Indonesia di Piala Asia. Di saat bersamaan, Malaysia yang turun dengan banyak pemain di atas 30 tahun justru rontok di fase grup. Karena itu Azra Aikhor Abdullah mengingatkan FAM untuk berani melakukan gebrakan. Jika kita berbicara tentang masa depan tim nasional setelah Piala Asia, mereka harus melihat bagaimana tetangga kita, Indonesia, melakukannya. FAM harus menyadari masa depan ada pada pemain muda, kata Azra Aikhor Abdullah. Bikin haru Ivar Jenner tampil penuh saat Super Big Match Football Club Utrecht versus Ajax Amsterdam versi Jong tepat tadi malam sempat hebohkan publik. Performa di Piala Asia 2023 membuat Jenner kembali menghiasi starting 11 Utrecht di laga melawan Jong Ajax. Pelatih Ivar van Dinteren menurunkan Jenner hingga pertandingan berakhir. Jong Utrecht sebetulnya mengawali pertandingan dengan baik dan mampu memberikan tekanan ke pertahanan lawan. Namun permainan mereka mengalami penurunan sehingga dapat dimanfaatkan Jong Ajax untuk mencetak gol melalui Jaydon Banel pada menit ke-35. Tuan rumah berusaha bangkit di babak kedua, tetapi tidak membuahkan hasil. Kegagalan Jong Utrecht mencetak gol membuat Rulli menjaga clean sheet. Kendati demikian, kemenangan atas Jong Utrecht tidak mengubah posisi Jong Ajax di peringkat ke-15 klasemen sementara. Ingatkan timnas Indonesia untuk tak fokus ke Piala AFF saja. Shin Tae-yong, Garuda harus berani bermimpi besar, begini katanya. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong tampaknya tak mau Garuda hanya menargetkan bisa menjadi juara Piala AFF saja. Sebab ia mau timnas Indonesia bermimpi lebih besar lagi, seperti halnya dapat bersaing di level Asia. Ya, dalam beberapa tahun ini bisa dikatakan target utama timnas Indonesia adalah menjuarai turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara tersebut, yakni Piala AFF. Namun, nyatanya sampai sekarang target tersebut belum juga tercapai.
Karena alasan itu, timnas Indonesia pun hanya fokus mengincar Piala AFF dan Shin Tae-yong tak mau pemikiran tersebut tetap terjaga. Ia mau Garuda punya mimpi yang lebih besar, seperti dapat bersaing di level Asia. Mungkin saat ini kita belum berada di level Asia, tapi kita masih bisa mengejar ketertinggalan. Saya sudah bicara dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kita jangan hanya fokus ke AFF saja agar Indonesia bisa punya mimpi yang lebih besar lagi, ujar Shin Tae-yong. Pernyataan STY sapaan akrab Shin Tae-yong bisa dibilang sesuai dengan faktanya. Terbukti ia membawa timnas Indonesia tampil impresif hingga lolos dari babak penyisihan grup Piala Asia 2023 sebelum kalah di babak 16 besar dari Australia dengan skor 0-4.